Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Abdul Maulana. Selamat datang di channel saya. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait teori-teori sederhana yang ada atau berfokus pada komunikasi massa. Kira-kira apa aja sih teori-teori yang ada di dalam komunikasi massa? Di dalam teori ini tentunya banyak sekali. Tapi di video kali ini kita akan bahas beberapa saja. Seperti yang pertama, Magic Bullet Theory. Yang kedua, teori agenda setting. Yang ketiga adalah cultivation analysis. Terus nanti kita akan bahas bagaimana cultural theory, dan yang terakhir adalah uses gratification approach. Silakan teman-teman simak video berikut ini. Teori komunikasi massa yang pertama adalah Magic Bullet Theory. Media massa menyalahgunakan pengaruhnya, yaitu merusak tatanan sosial dan orang biasa yang tidak mampu untuk melawan pengaruh tersebut. Teori ini merupakan teori komunikasi massa tertua dan paling dasar. Teori ini memiliki banyak nama seperti teori stimulus respon atau SR, kemudian teori masyarakat massa, hypodermic needle theory, dan magic bullet theory. Teori ini dianggap sebagai salah satu contoh dari teori besar atau grand theory. Teori ini akhirnya hilang sebab tidak ada satu teori yang setelahnya dapat mencakup efek media yang diklaim oleh para ahli teori ini. Contoh dari teori ini adalah ketika film yang mengandung unsur kekerasan ditonton oleh anak-anak, konten yang kurang baik tersebut memiliki peluang besar untuk kemudian dipraktikkan persis oleh mereka. Teori yang kedua adalah cultivation analysis. Cultivation analysis dikembangkan lagi oleh George Genber dan rekannya tentang kekhawatiran mereka mengenai dampak dari kekerasan di televisi, bahwa televisi mengolah atau membangun sebuah realita dunia. Meskipun kemungkinan tidak akurat, tetapi menjadi berarti bagi kita karena kita percaya bahwa itu benar. Contoh dari teori cultivation analysis ini dapat dilihat pada tayangan kriminal seperti 86, Patroli, Sergap, dan sebagainya. Saat kita terbiasa atau sering menyaksikan tayangan semacam ini, kita cenderung semakin berhati-hati dan paranoid akan mengalami kejahatan atau menjadi korban tindakan kriminal seperti tayangan tersebut. Teori yang ketiga adalah cultural theory. Teori-teori ini berbagi asumsi mendasar bahwa pengalaman kita mengenai realitas adalah konstruksi sosial yang berkelanjutan. Cultural theory mengatakan bahwa makna dan efek dinegosiasikan oleh media dan khalayak ketika mereka berinteraksi dalam budaya. Contohnya dapat dilihat pada acara televisi yang kebanyakan menampilkan kehidupan mewah, sehingga membuat penonton ingin memiliki kehidupan yang sedemikian rupa. Secara tidak sadar, mereka pun akan mulai terpengaruh. Teori yang keempat adalah uses and gratification approach. Teori ini memiliki klaim bahwa mereka tidak lebih menekankan pada audiens yang memutuskan pilihan mereka sebagai konsumen dan menggunakan media sebagai sumber informasi. Audiens memiliki kekuasaan, kebebasan, serta kesadaran atas pilihan mereka tersebut. Contoh dari teori ini adalah penggemar film yang ingin memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasannya, hiburannya, dengan menonton film yang ia gemari atau ia pilih. Teori yang kelima adalah teori agenda setting. Teori ini dikenalkan oleh Maxwell M. Combs dan Donald L. Shaw. Media mungkin tidak memberitahukan kita tentang apa yang harus kita pikirkan, tetapi media tentunya memberitahukan kita mengenai apa yang harus kita pikirkan. Contoh teori agenda setting adalah pemberitaan mengenai hutang negara. Pada pemberitaan tersebut, fokus publik sering dialihkan pada soal lain yang menganggap hutang tersebut menjadi prestasi pemerintah, seperti tercapainya pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, karena media berperan membentuk pembangunan infrastruktur sebagai agenda, maka masyarakat seharusnya memikirkan resiko hutang negara yang terus meningkat.